Wa iz akhadallahu, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, janji. Wa iz akhadallahu mitsaqa, janji, alladzina utul kitab, orang yang mereka diberi kitab. Latubayyinunnahu, hendaknya kalian benar-benar menerangkan kitab itu. Latubayyinunnahu linnasi, pada manusia. Wala taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikannya. Fanabazuhu, lalu mereka melemparkan janji itu. Wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Washtarau bihi, dan mereka menjual belikan dengannya, janji itu, samanan qalila, dengan harga yang sedikit atau murah. Fabi'sa ma yashtarun, maka alangkah buruknya. Fabi'sa ma yashtarun, apa yang mereka jual belikan itu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Jadi di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu keterangan yang disembunyikan. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itu seburu-buru jual beli yang mereka lakukan. Jadi saat Allah mengambil janji yang dikukuhkan dari ahli kitab agar mereka menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya dan tidak menyembunyikan satu ayat pun kepada orang lain, ya, menyampaikan apa adanya. Lalu mereka mencampakkan kitab itu. Kitab itu dicampakkan untuk ditukar dengan kesenangan duniawi yang mereka cari. Padahal dunia bagaimanapun menyenangkannya tidak lebih dari sekedar perhiasan, ya, mata uang yang tak berharga dibandingkan hidayah dan petunjuk. Jadi ini merupakan perbuatan terburuk, ya, perbuatan buruk. Jadi di antara keterangan yang disembunyikan tadi adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad, ya, itu di antaranya seperti itu. Ya, disembunyikan berita tentang kedatangan Nabi Muhammad. La tahsabanna alladzina, la tahsabanna, dan jangan sekali-kali kalian mengira, alladzina, orang-orang yang yafrahuna, mereka bergembira, bima, dengan apa yang atau mereka datangkan, wa yuhibbuna, dan mereka menyukai, ayyuhmadu, untuk mereka dipuji, menyukai untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang belum mereka kerjakan, yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum, maka jangan kalian mengira mereka bimafazatin, dapat menang, minal adab, dari siksaan, ya, jangan kalian mengira mereka selamat, menang atau selamat dari adab. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jadi jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah
mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka itu akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi Hamid bin Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa pada suatu saat Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi, temui Ibnu Abbas dan beritahu jika setiap orang yang membanggakan perbuatannya dan ingin dipuji atas sesuatu yang belum dikerjakan itu disiksa. Tentu kita semua akan disiksa." Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Ada apa kalian ya dengan ayat Al-Qur'an la tahsabannal ladzina yafrahu?" Ya, dengan ayat Quran la tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu dan seterusnya. Ada apa kalian dengan ayat ini diturunkan dengan ahli kitab suatu hari? Ada apa? Ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Jadi Rasulullah bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, tetapi mereka memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul dan bangga karena mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah. Walillahi mulku samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan semesta langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, waqtilafil laili, dan perbedaan ikhtilaf al-lail, perbedaan malam, wan nahar dan siang, la ayatin, ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal dan hati yang sehat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang suatu ketika mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Sofra berubah menjadi emas." Ya, maka turunlah ayat ini, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, alladzina orang-orang yang yadhkuruna Allah berzikir, mengingat, menyebut Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring atau terlentang, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, merenungkan, fi khalqis samawati wal ard dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidaklah engkau ciptakan, ma khalaqta hadza, ini semuanya, seluruh ini, batila, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar, faqina maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring,
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Rabbana Tuhan kami, innaka sungguh Engkau man tudkhilin nar. Siapapun yang Engkau masukkan ke neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh Engkau telah hinakan dia. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim dari ansor, yaitu penolong, para penolong. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakan dia, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Jadi Allah sebagai zat yang menciptakan, mengendalikan segala urusan, memelihara bumi. Ya, sesungguhnya orang yang berhak atas api neraka itu telah Engkau masukkan ke dalamnya, sungguh ia telah hinakan dia. Jadi yang masuk neraka adalah termasuk orang yang dihinakan oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam neraka karena kezaliman mereka. Rabbana Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar, sami'na munadian, penyeru Rasul, yunadi yang memanggil menyeru, lil iman, kepada keimanan, an aminu, agar berimanlah kalian, birabbikum, kepada Tuhan kalian, fa'amanna, maka kami beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa besar kami, wa kaffir anna, tutuplah, hapuslah dari kami, sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti, orang-orang yang soleh. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, yaitu apa? Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta bersama orang-orang yang berbakti. Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami, berilah kami ma wa'atana, apa yang Engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, yaitu atas ataupun melalui rusulika, lisan atau rasul Engkau, wala tukhzina, dan jangan Engkau hinakan kami yaumul qiyamah, pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad, sungguh Engkau tidak pernah tukhliful mi'ad, mengingkari janji. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau telah janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi ini permintaan mereka agar diberikan janji Allah yang disampaikan oleh para Rasul, meskipun Allah tidak pernah mengingkari janjinya, agar mereka digolongkan ke dalam orang-orang yang berhak menerimanya, karena mereka belum yakin termasuk orang-orang yang menerimanya. Dan diulanginya kata ya Tuhan kami sampai berkali-kali, menunjukkan apa? Sikap tadarru, ya, sikap tadarru, ya Tuhan kami, diulang-ulang terus. Itu menandakan apa? Sikap tadarru. Tadarru itu merendahkan diri, ya, yang dalam, perendahan diri yang sangat dalam, tadarru namanya itu, ya. Ya, diulang-ulang selawase murid.